Jadi karena dia kan terbuka, bukan tertutup. Jadi tapi masih kita evaluasi protokol-protokolnya. Itu. Kalau enggak nanti ya berat makani. Tinggal. Iya, singone iku. Singo karo boyone ya. Kabarnya ada simulasi dulu Bu ya, MKB. Apa iya, kita harus ada simulasi dulu. Saya nggak mau. Jadi kita akan hitung posisinya kalau penonton itu maksimal berapa, kemudian harus ada yang mencegah, yang mengawasi untuk kapasitas misalkan di area singa itu maksimal berapa, di area ini maksimal berapa, seperti itu. Tapi dari BKSD kan sudah dapat rekom Bu ya? Iya, cuman kan nggak bisa kan, justru yang ketularan kan manusianya. Jadi kita kan harus lebih hati-hati. Ini ya sampai sempurna, aku nggak mau kalau sembrono. Nanti kan ada laporan ini kan sudah disiapkan protokolnya, bukan sekedar itu, nanti petugasnya itu harus ngawasi semua. Jadi misalkan di area di area singa, di area satwa-satwa itu harus ada. Di area dumbo Bu. Itu harus ada pengawasnya. Jadi kenapa? Ada penambahan petugas mungkin nantinya. Enggak, nanti saya minta yang ngawasi juga si Anu. Kalau selama dia nggak merawat binatang, kalau ada pengunjung, itu kan dia nggak merawat binatang. Nah mungkin juga jamnya kita batasi nanti. Katanya mau 2 shift katanya Bu ya? Iya, makanya Ya. nanti kita lihat karena petugasnya tuh kita ambil sebagian untuk mengawasi itu. Ngawasi apa? Jumlah pengunjung. Karena tidak boleh ada penumpukan pengunjung seperti itu. Penjualan tiketnya itu online atau tetap kayak Nanti kita bisa online. Ya, kita bisa online. Ada batasan Bu? Batasan untuk Kenapa? tiket, jumlah Iya, tiket. nanti akan ada itu. Akan ada. Jadi kan nggak bisa misalkan aku kan lihat, jadi begini, misalkan kalau online itu akan lebih mudah ke pengendaliannya. Jadi misalkan kelompok A, misalkan 100, oh ternyata sudah kapasitasnya cuma 200, berarti hanya sisa 100 gitu. Yang dibolehkan, begitu. Kemarin bilangnya kan ada 6.000 kapasitas KBS itu. Iya, misalkan itu 1 hari kalau misalnya 6.000 itu. Ya, jadi itu maksimal. Nggak bisa lebih. Gitu. Tapi yang dihindari penumpukan di satu titik tadi itu. Iya, yang dihindari itu penumpukan di area-area satwa. untuk jam operasionalnya Bu? Ya, ini lagi kita pikirkan karena jangan sampai kemudian petugasnya nambah hanya untuk ngatur ini gitu. Ngatur itu kan jadi kosnya semakin gede gitu. Ya. Begitu. Parkirnya juga di TJ Bu ya? Parkirnya di Surabaya. Langsung Bu ya? Nanti parkirnya ke sana terus kemudian nyebrang ya. Kemungkinan awal Agustus misalnya Ya nanti kita lihat lah. Ini masih kita bicarakan soal kapasitas dan cara pengaturan Protokol belum. flow-nya pengunjung. Ya, begitu. Kita bentuk karena nggak mungkin kalau nangani dinas kesehatan sendiri itu nggak mungkin. Jadi kita tetap bentuk tim, nggak tahu namanya apa nanti. Namanya belum, Pak Sekda udah tak perintahkan untuk membentuk tim tetap supaya koordinasinya tetap sama gitu. Jadi nanti misalkan kalau memutuskan sesuatu, misalkan protokol di mall misalkan, itu ya tetap ada tim inti dari Kesbang, kemudian dari Pol PP, kesehatan, kemudian pariwisata. Jadi bukan hanya pariwisata, perdagangan, bukan hanya perdagangan sendiri, tapi memutuskannya harus ada pertimbangan dari dari sisi pengaturan pengunjung, dari sisi jadi pengaturan protokol kesehatannya, begitu. Jadi nggak sendiri gitu loh, cuma nggak, maksudnya kalau dilihat dari sisi perdagangan kan dia mungkin ngatur transaksi saja.
gitu. Tapi kalau dengan tim maka diatur misalkan caranya antri di mana, kalau di dalam penuh antrinya di mana, di luar begitu. Bu, kalau di gugus tugas itu kan melibatkan jajaran samping kayak TNI, Polri. Oh iya, kita tetap libatkan itu. Belum akan melibatkan. Kita selama ini tetap libatkan itu. Sistem baru nanti juga akan. Iya, sistem baru kita libatkan karena sebelumnya pun kita juga sudah begitu. Sebelumnya tetap kita juga lakukan seperti itu. Kalau di kota Ganti nama aja nih, Bu. Ya, nggak tahu. Nggak tahu. Nanti. ada satgas pemulihan ekonomi nggak Bu di Surabaya juga? Oh, Iya. di pusat kan Di ada. nasional ada mungkin cuma PEN. Ya, apa namanya? Kalau kita kalau ekonomi rasanya semua masing-masing sudah mulai jalan. Jadi evaluasi misalkan kemarin apa kayak PBB itu kan oke denda dihapus. Kemudian misalkan apa itu bisa diangsur. Seperti itu udah mulai jalan kita. Termasuk di IMB. Itu kita juga sudah atur bagaimana pembayarannya, kalau misalkan tidak bisa satu kali bisa diangsur berapa kali begitu. Itu sudah ada. Untuk struktur timnya itu tetap sama kayak pas gugus tugas atau gimana? Aku nggak tahu, sekarang masih dibahas, tapi yang jelas kita tetap koordinasinya sebagai tim begitu. Kemampuan PCR kita selain disupport dari BIN, kita kan juga punya PCR yang dibantu dari perusahaan-perusahaan. Nah, itu kemarin diberitahu caranya sama Dokter Andani bagaimana mengoptimalkan PCR itu. Nah, sambil mempersiapkan itu, maka sekitar 1.000 sampai 2.000 sampel nanti akan kita kirim ke Padang, ke Universitas Andalas. Tolong yang ini nanti tak cek dulu ya. Yang ingatku Universitas Andalas namanya. Tapi yang jelas di Padang gitu. Sementara itu sambil nanti kalau kita sudah siap, maka kita akan siapkan sehari minimal 4.000 pemeriksaan. Minimal itu. Nah, nanti kita gunakan itu PCR kita dan kita juga akan dibantu PCR dari BNPB untuk memperkuat laboratorium kita, laboratorium darah kita. Nah, kemudian nanti yang kita periksa itu bukan hanya warga Surabaya. Jadi tapi yang dia ada di Surabaya. Jadi contohnya misalkan kayak pasar Keputaran kemarin itu bukan hanya orang Surabaya. 70% memang orang Surabaya, tapi 30% lebih sekitar begitu. Itu Supplier. supplier. Untuk supplier. Pedagang yang dari luar kota. Nah, itu kita periksa semua. Nah, kita lakukannya kan gratis. Jadi tidak ada alasan lagi kalau suatu saat kita akan keluarkan aturan kalau kalau kerja di Surabaya harus bisa menunjukkan surat keterangan itu gitu. Karena kita gratis gitu. Jadi impact itu misalkan nanti rencana kita akan pasar Pabean. Kita akan rencana ke kios. Kita akan rencana ke pusat-pusat perdagangan yang mungkin ada mobilitas ini untuk mencegah pingpong tadi. Jadi misalkan kita udah sembuh, kemudian ada saling menularkan gitu. Bukan hanya keuntungan Surabaya, tapi juga daerah asal pasti juga diuntungkan. Kalau kemudian ada yang positif di sini, kemudian langsung kita evakuasi di isolasi di rumah sakit bukan Hotel Saramadi. bukan yang bukan warga Surabaya, Indrapura. Aduh, rumah sakit Indrapura. Jadi kita kami sudah sudah ada komitmen dari
Pak Pangko Wilhan, Pak Pangdan, dan Pak Kapolda untuk nanti kita isolasi di sana karena sebetulnya itu akan sangat menguntungkan saat beliaunya itu kemudian sudah bukan bukan pembawa carrier, maka kembali ke daerahnya pun nggak akan menular begitu. Seperti itu. Jadi nanti polanya seperti itu. Yang kita lakukan seperti itu. Jadi nanti kita ngomong lokasi. Jadi tidak ngomong itu orang Surabaya apa bukan begitu. Jadi semua lokasi itu maka semua harus swab begitu. Itu ya.